Shalom, selamat malam Bapak-Bapak PKP yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur atas berkat-Nya yang boleh kita rasakan atas kemurahan-Nya sepanjang minggu ini, sehingga kita boleh berkumpul dalam ibadah PKP pada malam hari ini. Dan PKP malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Juliana Parapatlinde. Dan mari kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan Mars PKB. Beribadah. Bapak-bapak persekutuan dalam Kristus, mari kita merayakan keperkasaan Tuhan yang telah bertindak dalam kuasa-Nya menjadi kubu pertahanan yang menyelamatkan dan perlindungan bagi kita. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian dan hormat bagi kemuliaan Allah Tuhan. Menghadap Allah. Mari kita nyanyikan Kitab Bakti nomor 60 ayat 1. Firman-Mu Tuhan adalah kebun, dan seterusnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami boleh bersekutu dalam ibadah PKP malam hari ini Tuhan, untuk memuliakan meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau telah memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan Bapak berkati Ibu Pendeta yang boleh melayani menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah firman yang disampaikan menjadi rema buat kami yang boleh mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, amin. Mazmur pujian, Mazmur pasal 3 ayat 8 sampai 9. Mari kita bergantian. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kami usahakan duduk Bapak-bapak.
Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita nyanyikan Gita Bakti nomor 60 ayat 2. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab, terambil dari surat Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 18 hingga ayat yang ke-21. Surat Kolose pasal 3 ayat 18 hingga ayat yang ke-21. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebagai bapak-bapak, kami diberikan kesempatan untuk kembali duduk di sekitar firman Tuhan. Biarlah dengan sukacita, rendah hati, kami mendengar akan kebenaran firman-Mu, dan oleh kekuatan Roh Kudus, kami juga bersedia melakukannya, karena kami tahu ketika firman-Mu menguasai kami, maka kami hidup di dalam kehidupan yang benar. Dalam Yesus Kristus firman kebenaran, kami sudah berdoa dan senantiasa bersyukur. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, saya undang kita berdiri. Kolose pasal 3 ayat 18 hingga ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara, khususnya bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat 19 dan ayat 21. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Lalu ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara-saudara yang terkasih, dua ayat yang saya baca ini ditujukan untuk para bapak-bapak, para suami. Dan saudara, kita ketahui bersama bahwa lembaga keluarga itu lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri. Dan ketika Allah membentuk lembaga keluarga ini, Allah membentuknya pertama-pertama sebelum gereja
dan negara dibentuk. Itu berarti kita tahu bahwa lembaga perkawinan atau lembaga keluarga ini lembaga yang sangat penting, yang tidak bisa kita anggap remeh, karena lembaga keluarga ini dibentuk oleh Allah sendiri. Itu yang pertama yang harus kita ingat. Yang kedua, saudara-saudara, kita juga harus ingat baik-baik bahwa keluarga Kristen itu miniatur keluarga Allah, sehingga apa yang kita tampilkan dalam kehidupan keluarga itu adalah kita menampilkan miniatur apa yang Allah inginkan di dalam dunia ini. Jadi saudara, kalau kita bandingkan itu dalam surat Efesus dikatakan apa? Bahwa seperti istri harus tunduk terhadap suami, suami harus mengasihi istri seperti Tuhan terhadap gerejanya. Jadi saudara-saudara, kita harus menampilkan miniatur yang diinginkan Allah dalam keluarga. Dan saudara-saudara, kita juga harus paham bahwa keluarga itu merupakan tempat untuk pertumbuhan keluarga itu sendiri dan juga anak-anak yang hadir dalam keluarga. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya keluarga itu karena disitulah ada pertumbuhan cinta kasih satu dengan yang lain, tetapi juga anak-anak kita bertumbuh. Dan keluarga juga merupakan pusat pengembangan segala aktivitas. Jadi setiap orang bebas mengembangkan apa yang dia punyai di dalam keluarga. Dan saudara, keluarga juga tidak aman, saya mau katakan bahwa tidak aman dalam arti ada banyak pergumulan, tetapi di dalam keluarga lah kita menyelesaikannya. Jadi dengan pemahaman ini bahwa kita tidak terbebas dari masalah, pasti ada masalah, tetapi dalam keluarga itu sendiri dia bisa menyelesaikannya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, jangan kita menganggap bahwa persoalan-persoalan yang muncul itu adalah pasangan hidup kita atau istri kita yang tidak tahu atau gagal, atau anak-anak kita yang membuat masalah itu. Tidak. Masalah itu sehebat apapun kita menjaganya pasti datang, tetapi persoalannya apakah kita bisa untuk menyelesaikannya. Karena dalam sebuah keluarga pasti ada masalah. Lalu saudara-saudara yang terkasih, keluarga juga merupakan tempat aman untuk berteduh. Jadi bapak-bapak yang terkasih, saya mau ingatkan bahwa kita harus sadar bahwa anak-anak kita, mereka babak belur di luar sana. Mungkin mereka ditolak, mungkin mereka berhadapan dengan intimidasi, mereka juga dibully, tetapi mereka akan merasa aman sekali ketika mereka berada dalam keluarga. Sehingga betapa baiknya saudara dan saya menjaga keluarga kita mempunyai tempat yang aman, sehingga anak-anak kita bisa berteduh di dalamnya. Bayangkan saja kalau kita sering berantem satu dengan yang lain, pasti anak-anak kita akan pergi mencari tempat yang aman. Tetapi syukur bahwa kita menciptakan sebuah keluarga yang baik, miniatur keluarga yang diharap oleh Tuhan, sehingga anak-anak kita bisa hadir dalam keluarga yang aman. Nah, saudara-saudara yang terkasih, khususnya bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita memahami firman Tuhan yang kita baca. Saudara, ada nasihat yang dikemukakan oleh Rasul Paulus. Paulus mengemukakan tentang konteks daripada jemaat Kolose. Jemaat Kolose ini adalah jemaat yang baik. Jemaat yang notabene bisa dikatakan bahwa jemaat ini memperhatikan pengajaran Rasul Paulus tentang Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ada masalah dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga-keluarga pada zaman itu. Kenapa saudara-saudara? Karena suami dan istri itu mereka berjalan sendiri, mereka tidak ada dalam keluarga, tetapi tidak ada pedoman, tidak ada aturan-aturan yang mereka ketahui dalam keluarga.
Sehingga saudara-saudara, istri merasa lebih benar, istri tidak ada hormat kepada suami, apalagi suami terhadap istri. Pada saat itu perempuan masih dipandang sebagai status yang rendah, sehingga tidak ada aturan dalam sebuah keluarga. Lalu laki-laki, masyarakat patriarkat pada saat itu, laki-laki sangat dihormati, sehingga mereka berbuat seenaknya dalam keluarga. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus perlu untuk mengingatkan, memberikan aturan yang benar seturut dengan firman Tuhan tentang keluarga. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan kita pada saat ini dari ayat 18 sampai 21 ini sangat menekankan aturan-aturan atau pedoman yang harus dilakukan di dalam keluarga. Yang pertama, saudara-saudara, istri harus tunduk pada suami. Jadi di sini katakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus mau katakan bahwa tunduk. Tunduk ini bukan seperti orang Jepang yang kita kalau ketemu orang kita langsung hike dan sebagainya. Tidak. Tunduk di sini kita menghormati pasangan hidup yang Tuhan berikan, bukan saja menghormati tetapi kita menghargai bahwa dia adalah pasangan yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga kita menghargai, kita menghormati, kita menjaga hubungan ini dengan baik. Kita tidak merendahkan suami kita. Dan saudara, tunduk di sini tidak juga dengan mengatakan bahwa saudara melebih-lebihkan, tidak, atau hiperbol atau mengada-ada, tidak. Tetapi saya tunduk karena ini adalah firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, nasihat pada suami bahwa suami harus mengasihi istri. Mengasihi di sini hal yang harus kita tidak saja jatuh cinta terhadap istri kita, tetapi kita membangkitkan cinta itu. Oke, mungkin dia sudah tidak seperti dulu lagi, tetapi kita harus membangkitkan cinta kita untuknya. Sehingga dengan kata lain bahwa kita tidak membiarkan cinta itu hadir begitu saja atau hilang begitu saja, tetapi kita dengan sengaja membangkitkan untuk terus mencintai dia. Karena apa? Dia adalah pasangan yang Tuhan berikan. Jangan berlaku kasar kepadanya. Jangan karena kita berada dalam masyarakat patriarkat yang ada di Kolose pada saat itu sehingga kita hanya ingin dihormati tetapi tidak mencintai. Jadi saudara-saudara yang terkasih, bapak-bapak yang terkasih, dianjurkan, diminta, dimohon kepada suami untuk mengasihi istrinya. Tidak boleh berlaku kasar kepadanya. Karena saudara-saudara pada saat itu laki-laki boleh berlaku kasar. Mungkin secara fisik tidak, tetapi secara verbal kata-katanya boleh kasar terhadap istri. Dan juga dia kadang-kadang memakai aturan-aturan yang ada di masyarakat. Boleh berzina, boleh berselingkuh. Sehingga mau menunjukkan bahwa tidak mencintai. Tetapi Rasul Paulus meminta kepada suami untuk mengasihi istrinya. Lalu saudara-saudara yang terkasih, nasihat ini juga ditujukan untuk anak-anak. Anak-anak harus taat kepada orang tua. Tetapi penekanan lagi bagi suami, bahwa suami atau ayah tidak boleh menimbulkan amarah terhadap anak-anak. Dan saudara, amarah di sini dari pihak anak-anak. Mungkin karena kita tidak menghargai pasangan hidup kita tidak menghargai mamanya, sehingga akhirnya kita berlaku kasar. Kita sedang membuat anak-anak kita marah. Jadi saudara-saudara, Rasul Paulus menekankan bahwa hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya firman Tuhan ini ditujukan untuk bapak-bapak. Jadi ayat 18 sampai 21 ini ada dua ayat yang ditekankan kepada bapak-bapak. Bahwa bapak-bapak tidak boleh menimbulkan
rasa benci dalam diri anak-anak. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita yang pertama, tugas mendidik anak. Tugas mendidik anak seringkali kita sebagai bapak-bapak kita mengatakan itu kan tugas mama di rumah, tugas istri saya kan tugasnya untuk bekerja. Tidak. Bapak-bapak harus ingat baik-baik. Saya mau kasih contoh begini. Ketika seorang bapak itu mendidik anak atau menyampaikan ajaran terhadap anak, biasanya dia lebih diterima daripada seorang ibu yang mengajarkan. Saya kasih contoh, saudara, betapa seorang anak itu senang sekali diskusi dengan papanya. Kalau seorang ayah berdiskusi sama anak, dia tidak menempatkan anak itu seperti yang lebih rendah. Coba bapak-bapak ingatlah ketika kita ngobrol sama anak-anak. Anak-anak itu senang karena apa? Bapak itu selalu ngobrol dengan anak-anak seperti setara. Sehingga anak-anak itu begitu nyaman kalau ngobrol sama papanya. Berbeda kalau dia ngobrol sama mamanya. Mamanya kalau ngobrol hanya mengungkapkan emosinya, perasaannya. Tetapi terhadap bapak atau ayah berbeda. Ayah sepertinya bukan emosional, bukan emosi yang disampaikan, tetapi hal-hal yang dibutuhkan anak-anak. Kenyamanan, bertindak, menempatkan mereka setara, sehingga mereka senang sekali kalau ngobrol sama papanya. Nah, ketika kita ngobrol sama papanya, kita ngobrol sama anak-anak, kita bisa mendidik dia dengan baik, mengarahkan dia untuk hal-hal yang baik. Dan saudara-saudara ya, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus harus memahami hal ini. Harus mengerti bahwa anak-anak kita membutuhkan informasi tentang Tuhan lebih baik dari seorang ayah. Jadi ketika ayah yang menyampaikan, betapa nyamannya. Ketika ayah yang menyampaikan informasi-informasi, betapa anak-anak rindu sekali. Makanya kita lihat kalau seorang anak jalan di mall, kalau jalan sama mamanya pasti dia akan katakan, ayo ma jalan cepat dikit, atau ma hati-hati. Tapi kalau dia jalan sama papanya pede abis. Karena apa? Dia senang sekali jalan dengan papanya. Nah, kalau kita memahami akan posisi ini, betapa kita sebagai ayah, kita harus mendidik mereka dengan baik. Jangan sampai menimbulkan amarah. Ketika kita tidak hormat terhadap mama mereka, betapa sakitnya mereka. Betapa mereka harus mencari pengajaran di mana lagi? Di mana keluarga itu saling menghormati. Jadi, mari kita sebagai ayah harus paham baik-baik bahwa anak-anak kita membutuhkan disiplin, tapi sekaligus juga kenyamanan. Jadi kalau anak-anak terima rapot, oke, kalau memang bagus ya kita harus puji. Kalau anak-anak itu salah, kita harus mendisiplinkan, tetapi itu juga harus balance. Jangan hanya menuntut rapotnya bagus, tetapi kita tidak pernah memuji. Atau kita hanya menginginkan hal-hal untuk diri kita sendiri, tetapi tidak pernah hadir dan mendidik anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak yang terkasih, kita harus pahami tentang keluarga Kristen. Keluarga Kristen adalah di mana istri harus tunduk kepada suami, tetapi suami jangan menahan cintanya terhadap istri. Kita harus membangkitkan cinta untuk mengasihi istri kita. Mungkin karena dia punya anak, dia tidak secantik dulu lagi. Mungkin karena dia banyak di rumah sehingga pikiran-pikiran, pendapat-pendapatnya jauh dari keinginan kita. Tapi bukan berarti dia tidak dicintai. Kita sebagai suami kadang tidak mencintai istri kita karena kita membandingkan dengan yang lain. Tetapi lewat firman Tuhan ini diingatkan bahwa saya mencintainya karena saya mau taat pada firman Tuhan. Saya mencintainya karena pasangan hidup saya ini menerima saya, menghormati saya.
sehingga kita benar-benar mencintai pasangan hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, bapak-bapak yang terkasih, kita belajar tentang arti keluarga. Keluarga harus menjadi tempat untuk semuanya bertumbuh. Bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh secara fisik, tetapi juga bertumbuh dalam pengertian-pengertian yang benar. Sehingga anak-anak kita bukan anak-anak yang hanya punya pemahaman yang itu-itu saja, tetapi mereka mendapat pendidikan yang baik dalam keluarga. Lalu keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk berteduh. Saudara, saya tadi katakan bahwa mereka babak belur di luar sana. Mereka berhadapan dengan banyak sekali ajaran-ajaran yang mungkin menggentarkan mereka. Mereka juga mungkin tidak dihargai di sana. Banyak sekali pembulian terjadi saat ini. Mari kita sebagai keluarga harus menjadi tempat yang aman. Kita harus berani untuk memeluk, merangkul mereka. Tetapi kita juga harus berani mendisiplinkan mereka. Sehingga mereka tahu tempat yang aman bagi mereka adalah keluarga. Lalu keluarga harus menjadi keluarga yang nyata. Jangan hanya menganggap bahwa kalau keluarga punya masalah berarti keluarga gagal. Tidak. Persoalan-persoalan itu akan datang, tetapi masalahnya apakah kita bisa untuk menghadapi masalah itu atau menyelesaikan masalah itu atau menyikapi masalah itu dengan baik atau tidak. Karena keluarga adalah tempat untuk menyelesaikan masalah juga. Saudara-saudara, khususnya bapak-bapak yang terkasih, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan kita sukacita untuk kita kembali mau mendidik anak-anak kita dan bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan keturunan bagi kita, tetapi kita bertanggung jawab untuk mendidiknya. Dan kita juga mau mengasihi pasangan hidup kita. Lalu kita juga mau menghadirkan sebuah keluarga di mana anak-anak kita betah untuk melakukan segala yang baik. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru. Amin. Saudara-saudaraku, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 318 bait 1 dan 2. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga,
Tuhan yang Maha Kuasa, mulia, bersyukur dan berterima kasih kami boleh duduk di sekitar firman Tuhan. Kami juga mau bersyukur Engkau memberikan peran kami sebagai ayah, sebagai bapa, sebagai suami. Tetapi Engkau juga lengkapi kami dengan firman-Mu, sehingga kami mampu untuk bersikap baik dalam keluarga kami. Tuhan, kami juga memohon hikmat daripada-Mu, sehingga kami mengasihi pasangan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga diberikan hikmat untuk mendidik anak-anak kami, sehingga tidak menimbulkan amarah dalam batin kami, batin mereka, dan mereka juga boleh bersyukur mereka mempunyai ayah yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang beribadahkan Tuhan ini, kami juga terus membawa bangsa Indonesia. Engkau juga mau memberkati, melindungi, sehingga para pemimpin kami terus berada di rel kebenaran Tuhan, dan segala kebijakan-kebijakan yang diambil khususnya untuk new normal pada saat ini boleh seturut dengan kehendak Tuhan, dan virus corona ini dihalau dari kami. Ketika kami mulai hidup dalam kehidupan yang normal, ajarlah kami juga mengikuti kehidupan protokoler yang sudah disiapkan. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepada-Mu, Engkau berkati semua tenaga medis ketika mereka mensosialisasikan tentang ancaman-ancaman corona, ketika mereka juga berada di garda depan untuk melayani saudara-saudara kami yang terpapar corona, Tuhan juga tolong. Tutup bungkus mereka dengan kuasa dan kasih sayang, sehingga mereka juga terbebas dari corona. Tuhan Yesus, kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat RN, sehat-sehatkanlah mereka, sehingga ketika kami akan masuk dalam situasi new normal saat ini, kami juga boleh melaksanakan semuanya dengan baik, dan ibadah kembali berada di rumah ibadah, dan kami bersyukur bahwa Tuhan campur tangan, Tuhan juga hadir untuk para peneliti yang sedang memproses untuk mendapatkan vaksin untuk virus ini. Kami serahkan semuanya kepada-Mu. Kami percaya kami mempunyai Tuhan, tabib di atas segala tabib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang hadir untuk memulihkan dunia, bangsa, dan juga gereja Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang hidup dalam kemarahan, mereka yang hidup dalam kehidupan yang tidak benar karena kesalahan kami tidak memberikan teladan yang benar. Engkau mengampuni kami, kuduskan kami, kuatkanlah mereka, sehingga mereka juga belajar untuk mengampuni dan mereka hidup dalam kebaikan. Berilah masa depan, bila juga kekuatan. Situasi-situasi yang terjadi ini menuntun anak-anak kami lebih dekat kepada Tuhan. Anak-anak kami senang diajar, dan anak-anak kami menghargai kami sebagai orang dewasa yang Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga memohon kepada-Mu, Engkau berkati semua pengurus Pelkat PKB. Berilah kami kesatuan hati, dan kami senantiasa dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Kami mau mengasihi keluarga, dan kami juga hidup kudus di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami memohon kepada-Mu pada saat ini, Engkau juga mau memberkati ibadah Pelkes, pembukaan ibadah Pelkes pada tanggal 7, Engkau juga mau hadir, sehingga kami bersatu hati. Bulan Pelkes ini kami isi dengan kehidupan yang benar, bersedia untuk berbagi satu dengan yang lain, dan Tuhan dipuji, dimuliakan. Tuhan Yesus, berkatilah juga tim musik, pemandu lagu, operator RCD, Inforkom, GPB Rene, kami serahkan semua kepada-Mu. Terima kasih untuk ibadah-ibadah streaming ini. Tuhan juga berikan kuasa, sehingga kami senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunilah setiap salah dosa yang sudah kami lakukan. Kuduskan kami dan perbaharulah hidup kami. Biarlah ketika kami ibadah di rumah kami bersyukur, ketika kami diterpa oleh situasi yang berat ini, kami tetap mengandalkan Tuhan. Dengar dan suatilah doa kami ini Tuhan Yesus, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur pasal 40 ayat 6 yang menyatakan, banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kita nyanyikan hitung jemaat nomor 289 ayat 1 dan 2, Tuhan pencipta semesta. Bapak-bapak untuk berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dan kita berdoa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami boleh bersyukur atas kemurahan yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini Tuhan, yang boleh kami rasakan. Ajar kami selalu bersukacita dalam memberi dan dengan tulus. Berkati juga Tuhan tangan-tangan mereka yang boleh memberi dengan sukacita, dan kami juga berdoa bagi yang mengelola persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, kita tetap berdiri. Marilah kita akan kembali dalam kesibukan kita sehari-hari. Biarlah kita tetap menjadi pelaku firman Tuhan pada saat ini. Kita naikkan pujian pengutusan, kita bakti 218 bait 1 dan 2.
Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.